Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Re Happy dalam podcast Tamu Tribun. Di kesempatan yang istimewa ini telah hadir tamu juga yang istimewa ya, yaitu Dr. Aryos Saplis. Dr. Aryos Saplis adalah Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan. Assalamualaikum Dr. Aryos. Waalaikumsalam Mbak Yeni. Terima kasih Pak udah datang ke Geraha Tribun untuk menerima undangan kami ya untuk hadir di podcast ini. Nah, kita sesuai dengan bidangnya Dr. Aryos nih sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Sumsel ya. Tema kita Quick Wins, wujudkan keluarga berkualitas. Nah, tapi Dr. Aryos ini terbilang baru di BKKBN Sumsel ya. Kita mau tahu dulu nih profilnya dari Dr. Aryos. Bisa dokter cerita gimana perjalanan karir Dr. Aryos hingga sekarang menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan. Silakan dokter. Terima kasih Mbak Yeni. Ya. Perkenalkan, nama saya Dr. Aryos Saplis. Saya Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Dilantik oleh Pak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga SLAES BKKBN pada tanggal 28 Mei 2025. Artinya kurang lebih 4 bulan, Mbak Yeni. Oh iya, masih baru ya, masih fresh nih. Fresh. Mungkin secara profilnya yang kata Mbak Yeni tadi, saya CPNS tahun 2009 di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Jadi aslinya Lubuk Linggau, Pak. Lubuk Linggau, orang kita Sumatera Selatan. Jabatan pertama saya menjadi Kepala Puskesmas Beringin 3 tahun 2010. 2011 itu Kepala Puskesmas Kepala Curup. 2012 Kepala Puskesmas Curup Timur. 2013 saya Kabid Keperawatan Rumah Sakit Curup sampai 2014. 2014 DOB Kabupaten Musi Utara. Saya menjadi Direktur Rumah Sakit Rupit sampai dengan 2016. Nah, 2016 saya mutasi menduduki jabatan di Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Sekayu. Sampai dengan 2016 sampai dengan 2018. 2018 sampai dengan 2022 saya Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. 2022 sampai dengan 2023 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Utara, balik lagi ke Muratara. Sudah itu 23 sampai dengan 25, kurang lebih 2 tahun kurang, itu menjadi Kepala Dinas Pendudukan Keluarga Berencana BPKP Musi Utara. Nah, pada tanggal 28 Mei 2025 saya diamanahkan menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel. Kalau melihat rentangnya kurang lebih 15 atau 16 tahun, saya memang selama ini birokrasi Pak Yuni. Dari 2009 sampai dengan 2025. Nah, saya lahir di Lubuk Linggau 17 Maret 1982. Kurang lebih umur saya 43 tahun. Masih muda banget ya. Masih muda banget ya. Iya. Mulus karirnya Dr. Aryos ya, mulai dari Kepala Puskesmas di Bengkulu ya, Rejang Lebong, terus 14 tahun ya, 15 tahun, 16 tahun. Sekarang menjadi Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Selatan. Luar biasa nih. Nah, apa sih kalau kita lihat sekarang kayak mulus banget tuh gitu ya, naik terus gitu. Nah, apa mungkin semangat atau spirit dari Dr. Aryos dalam menjalankan tugas-tugas dalam rentang sekian lama itu yang bisa mulus banget itu? Pertama, sebagai ASN, aparatur sipil negara itu, saya memegang 4 hal yang tidak boleh terlepas. Integritas, profesionalisme, loyalitas. Integritas ini kan kita sama-sama tahu, itulah kejujuran, disiplin, seluruh yang bersifat yang ada di dalam diri kita
kebaikan dalam kita itu integritas. Nah, profesionalisme ini kita tingkatkan terus. Ya, yang ketiga loyal dan royal. Apabila orang profesional di atas integritas itu berarti orangnya sombong. Kalau menurut saya. Kalau saya dulu saya dulu royal di atas integritas, ini penjilat menurut saya. Jadi tidak boleh meloncat. Kita dalam bekerja harus punya tahapan di atas tahapan tertinggi dari integritas. Yang kedua profesionalisme pekerjaan, yang ketiga loyal dan royalitas. Nah, gimana caranya? Pertama, kita profesionalisme integritas kita kuat, teguh, sama dengan integritasnya kalau kita tuh tauhid, iman dan takwa. Yang tidak bisa diinikan lagi. Kalau dalam seorang muslim itu tertinggi. Harus gitu, harus dijalankan gitu ya. Ya. Nah, profesionalisme yang harus dikuatkan dengan cara apa? Merencanakan rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dengan cara meningkatkan kompetensi. Terus kalau loyal dan royalitas ini itu hanya subjektif. Tapi tidak boleh melewati rambu-rambu ini. Nah, kalau dibilang kalau melihat jabatan saya paling setahun, 2 tahun, paling lama 2 tahun, pasti naik paling cepat 1 tahun. Saya berpikir saya tidak mau duduk di satu tempat itu lama karena saya akan zona zaman. Kalau zona zaman, saya merasa tidak ada tantangan. Nah, jadi tantangannya harus keluar dari zona nyaman untuk menerima tantangan baru sehingga ada kematangan dalam berpikir, terus kebijaksanaan dalam berpikir, ketenangan dalam batin. Menurut saya yang lebih, kalau ingin kita bekerja, perbaiki lingkungan kerja dulu. Lingkungan kerja itu ada 2, internal dan eksternal. Apa yang eksternal? Eksternal ini adalah saling bekerja sebagai tim kerja, saling menghargai, saling kekeluargaan. Kalau internal itu lingkungannya, suasana nyaman, aman, rapi, bersih, sehingga ada keluar salah satu inovatif kreatif dalam kerjanya. Yang terakhir, bekerjalah kita dengan inovatif kreatif sehingga pekerjaan ini menghasilkan output dan outcome-nya lebih maksimal daripada standar target yang diinginkan oleh suatu organisasi yang tempat kita bekerja. Artinya, kalau lihat dari karir saya tadi, Mbak Yeni, ini sebenarnya setiap ASN bisa lakukan. Ya, kalau dibilang takdir itu kan yang ini, tapi sebagai manusia saya berpikir segala suatu pekerjaan niatkan karena Allah. Kalau niatkan karena Allah, niat awal karena Allah, berarti Allah mohon ridhonya dalam bekerjanya. Yang kedua, saya bekerja sesuaikan dengan aturan. Aturan yang ada. Kita bekerja bukan berpikir dengan kerja ada uang. Tapi dengan kita jabatan ini amanah yang Allah kasih kepada kita, ini beban secara spiritual, beban secara emosional. Jadi laksanakan sesuai aturan. Kuncinya adalah integritas, profesional, loyal, dan royal. Apa tadi ya? Integritas, profesional, loyal, dan royal. Ya. Tidak boleh loyal dan royal di atas profesional, profesional di atas integritas. Harus. Iya, Pak, kalau loyal kan kita artinya concern lah sama tempat kita kerja ya, concern, komitmen sama tempat kita kerja. Betul. Nah, kalau royal tadi apa lebih detailnya? Kalau loyal itu dalam arti royal. Kalau loyal kan artinya loyalty, kesetiaan lah sama lembaga kita, sama tempat. Nah, kalau royal itu bersifat sosialnya. Kita mau lah itu share ke dalam bentuk apapun ya, share yang kita terbuka, open berpikiran positif. Royal aja, orang royal banget gitu ya. Lalu berpikiran positif. Apapun yang kita terima, kita pekerjaan, pimpinan memberikan pekerjaan, jangan beban dulu. Itu namanya royal kepada pimpinan, kepada bawahan juga. Jadi ada royal itu dalam arti sosial kita ke ini, walaupun bukan tugas kita, tugas dan fungsi kita. Tugas fungsi kita misal di jabatan ini, di luar jabatan itu diberikan beban kerja, itu tetap kita laksanakan maksimal. Nggak hitung-hitungan maksudnya kerjanya itu ya. Jadi biar ya atasan menilai, bawahan support. Jadi ya
yang menilai kita itu bukan kita, tapi orang lain. Iya. Menurut saya tidak bisa dengan saya bekerja dengan tim, bukan dengan kelompok. Jadi menurut saya, kalau saya ini dinilai, saya ingin fleksi kaca saya bukan kaca yang ditempel di rumah saya, tapi kaca saya adalah orang lain menilai saya. Kalau saya buruk, saya perbaiki untuk meningkatkan. Kalau saya bagus, saya tingkatkan lagi dan saya tawaduk dalam ini. Jangan kita bangga dengan pujian, karena kita tahu sendiri dengan bangga pujian itu akan mengikis integritas kita, mengikis keinginan kita untuk menjadi pekerjaan sesuai dengan aturan. Lama-lama kita bangga, kesombongan akan muncul. Oleh karena itu, bagi saya pertama, bilang tadi loyal dan royal ini sering disalahartikan, Mbak. Mungkin royal dengan uang, berpikir mindset uang. Kalau saya royal dengan loyal ini saya kuatkan di sosial. Di sosial, uang itu bagi saya adalah sebagai kendaraan saya. Ya kalau Allah kasih, itu rezeki saya. Rezeki kan tak tertukar. Karena kalau rezeki tertukar, berarti kita tidak yakin bahwa sekodo dan kadar dari Allah. Menarik sekali ya. Patut diteladani nih apa prinsip dari Dr. Aryos ini dalam bekerja. Jadi yang penting integritas, profesional, loyal dan royal. Dan royal nggak harus dengan uang, walaupun kadang-kadang uang juga, tapi kita tuh nggak hitung-hitungan dalam bekerja gitu ya, antara lain. Bekerjalah walaupun bukan tusi kita, maksimalkan itu. Itulah amanah pimpinan kasih, bawahan kita support. Luar biasa. Menarik sekali. Nah, kita masuk ke tema ya, Dr. Aryos. Terus ada lagi sebenarnya yang mau saya tanya, Dr. Aryos Saplis. Nah, itu kita balik lagi dikit. Dr. Aryos Saplis. Cerita dong tentang namanya Dr. Aryos Saplis. Kalau menurut saya apalah arti sebuah nama. Oh ya. Tapi nama itu punyai seorang orang tua memberikan nama anaknya pasti ada makna. Kalau maknanya itu mungkin maknanya untuk kebaikan bagi kita. Tapi bagi saya tidak pernah bertanya kepada orang tua saya, nama saya apa, maksud artinya. Alasan saya tidak mau bertanya, takut saya kalau saya bertanya terus artinya terlalu tinggi, kebanggaan dalam diri. Kalau saya menghindarkan arti kebanggaan. Penyakit hati itu kan berasal dari kita. Iya. Karena keinginan kita untuk memiliki di luar daripada aturan dan yang sudah dibuat oleh agama maupun aturan yang lain-lainnya. Tapi kalau sudah ditanya Mbak ini tadi, Aryos itu saya belum tahu sampai sekarang. Oh, iya. Karena saya nggak bertanya kepada orang tua. Tapi kalau Saplis itu ada artinya. Karena saya Saplis itu pernah suatu saat orang tua saya, bapak, mencerita bahwasanya 5 tahun orang tua saya menikah belum punya anak. Nah, oleh karena itu setelah mereka punya anak setelah 5 tahun, digabungkanlah nama itu namanya Saplis, Safi'i dan Solis. Safi'i nama ayah saya, Solis itu nama ibu saya. Penggabungan nama ini tanda syukur bahwasanya saya hadir oleh karena 2 orang hebat ini. 2 orang tua saya. Luar biasa. Dan itu menginspirasi Dr. Aryos juga ke keluarganya Dr. Iya, Aryos. karena nama anak saya juga Mbak, semuanya saya ambil gabungan nama saya dengan istri. Nama pertama anak saya Alifa Claresta Artami. Yang kedua Apivirus Artami. Yang ketiga Adrena Cordelia Artami. Semua nama di belakang Artami. Artami ini gabungan nama saya, Aryos dan Cintami. Aryos nama saya, Cintami nama istri saya. Dan pasti di situ ada doa ya buat anak-anaknya. Tanda syukur. Oke. Kita mulai masuk ke tema kita, Quick Wins, wujudkan keluarga berkualitas. Nah, Dr. Aryos, cerita dong keluarga berkualitas versi BKKBN itu apa maksudnya? Sebelumnya saya bercerita sedikit kronologi dasar kenapa harus keluarga berkualitas. Ya. BKKBN ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009
tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Tugas BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana ada 3, Mbak. Ya. Kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Nah, pada tahun 2024, tahun yang lalu, BKKBN itu bertransformasi dari badan menjadi kementerian secara nomenklatur. Namanya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pertanyaan, di manakah keluarga berencananya? Sedangkan tugas BKKBN berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Nah, kependudukan ini itu dasar atau modal daripada pembangunan negara, pembangunan bangsa. Tujuannya itu untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk sehingga penduduk ini tumbuh seimbang. Nah, programnya apa? Keluarga berencana. Metodenya apa? Kontrasepsi. Nah, kenapa kependudukan ini sangat konsen oleh kami Kementerian Kependudukan dan Keluarga? Karena sumber daya manusia ini merupakan aset yang paling mahal. Kita ambil negara maju. Negara maju kayak Jepang. Jepang itu punya SDA? Enggak. Tapi mereka ini Singapura enggak. Karena aset mereka adalah sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia berasal dari mana? Dari keluarga. Oke? Karena keluarga ini merupakan penunggang terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas tadi, maka diperlukan adanya pembangunan keluarga. Nah, oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran, di dalam misi keempat, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, kami Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN membuat program prioritas yang disebut dengan Quick Wins. Quick Win itu ada 5 program prioritas. Yang pertama genting. Genting. Ya, Quick Win ini, Mbak, ini program siklus hidup. Dari remaja, wanita menikah, pasien usia subur, wanita hamil, menjadi baduta balita, menjadi pra-remaja, remaja, dewasa, pasien subur lagi, menikah lagi gitu. Jadi 5 program ini merupakan siklus hidup. Dalam rangka apa? Mewujudkan generasi yang berkualitas tadi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Apa aja? Pertama, genting. Gerakan orang tua asuh cegah stunting. Ini merupakan gerakan gotong royong dalam rangka mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, tidak stunting. Dengan menjadi orang tua asuh. Orang tua asuh kepada keluarga berisiko stunting. Tadi ada 3 poin nih, pengertian genting nih. Pertama itu gerakan gotong royong, menjadi orang tua asuh, yang ketiga keluarga berisiko stunting. Gotong royong artinya seluruh masyarakat bisa berperan menjadi orang tua asuh. Siapakah orang tua asuh? Orang tua asuh itu bisa dari perorangan, bisa perusahaan, bisa dari media, bisa dari LSM, bisa dari BUMN, BMD, bisa dari pemerintah maupun stakeholder yang lainnya, seluruh masyarakat. Siapakah keluarga berisiko stunting? Keluarga berisiko stunting ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita. Dengan cara apa? Dengan memberikan 2, memberikan nutrisi dan nutrisi. Nah, nutrisi ini apa? Nutrisi ini memberikan, kita nominalkan 15.000 per hari per anak selama 3 bulan. Pak Arios, masih sanggup kami dengan ini? Coba tambah lagi, boleh. 15.000 per hari per anak selama 6 bulan. Ada toke besar juga, pengusaha besar. Pak, kami sanggup nih, gimana? Boleh, belikan 15.000 per hari per anak selama 1.000 hari kehidupan atau 2 tahun. Itu. Nah, kalau Pak Arios, kami tidak sanggup nih 15.000 selama 3 bulan satu seorang, gabungan Bu. Bisa 3 orang, gotong royong, 3 orang, misalnya
Kalau 15.000 kali sebulan berarti 450.000. 450.000 dibagi 3 orang. Berarti kurang lebih 150 setiap bulan. Kita gimana data keluarga berisiko stunting? Data keluarga berisiko stunting bisa minta di kabupaten kota karena kita ada dinas KB-nya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di kabupaten kota tersebar di 17 kabupaten. Nah, kalau di provinsi kita punya database data hanya. Nah, satu orang bisa untuk tiga orang untuk satu anak asuh. Bisa juga tidak sanggup, bisa 6 orang, tidak sanggup 9 orang. Kalau gotong royong seluruh masyarakat, saya yakin keluarga berisiko stunting di Indonesia, terutama khusus di Sumatera Selatan, kita tidak ada stunting baru. Tujuannya jangan sampai muncul stunting baru. Karena stunting ini kita intervensi 3 bulan sampai 6 bulan, dia akan lepas dari stuntingnya sampai umur 5. Kalau umur 5 tahun dia pasti lepas. Nah, yang ditakutkan keluarga yang berisiko stunting menjadi stunting baru. Percuma, karena itu di Indonesia tidak pernah selesai stunting. Oleh karena itu, kementerian kami membuat satu program namanya Genting. Nah, kami menghimbau, mengajak kepada masyarakat untuk menjadi orang tua asuh. Ya, terutama kepada kawan-kawan mitra strategis, baik itu dari kawan-kawan dari Tribun, Sumsel, menjadi orang tua asuh, nanti bisa kolaborasi dengan kami. Kami juga di perwakilan juga menjadi orang tua asuh. Saya juga menjadi orang tua asuh. Saya 2 orang, Bu, 2 orang asuh. Saya 3 orang untuk 1 anak asuh. Ada 5 orang untuk anak asuh. Saya ikut. Habis 3 bulan saya ikut lagi. Habis 3 bulan ikut terus. Jadi terus ini merupakan amal jariah. Nah, satu kita dapat amal jariah. Yang kedua kita mewujudkan dari program pemerintah, visi misi presiden dan wakil presiden kita untuk mewujudkan keluarga yang kita tadi. Yang kedua, GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. GATI, Bu. GATI, Mbak. GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ini merupakan gerakan, kenapa harus ada program GATI? Nah, program GATI ini berdasarkan daripada survei UNESCO tahun 2023, hampir 20,9% anak Indonesia ini yang mendapatkan figur ayah. Artinya 79, anak Indonesia tidak mendapatkan figur ayah. Hanya 20,9. Ini gawat, Mbak. Di Indonesia, itu data di Indonesia? Ya, dari UNESCO. Ini gawat, Mbak. Kalau tidak dilakukan program untuk kenapa? Kalau tumbuh itu kita beri gizi, kembang anak, mental sosialnya. Karena kalau anak kita sudah kasih gizi, tapi pola pikirnya, pola pengasuhannya, tumbuh emosionalnya, spiritualnya, karena tidak ada ayah yang menjadi figurnya atau diasuh oleh ayah, ini anak akan menjadi anak yang tidak bisa berkembang secara kancah internasional. Figur ayah ini sangat penting dalam pengasuhan. Oleh karena itu, kalau lihat ini akan terjadi Indonesia fatherless. Fenomena fatherless. Nah, fenomena fatherless ini harus kita minimalisir gitu. Kalau bisa kita tidak ada lagi lah fenomena fatherless di Indonesia. Oleh karena itu kita program Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Yang ketiga ada namanya program Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Kenapa ada lagi? Kita lihat sekarang kalau berdasarkan dari bukan survei sih, dari Kementerian Tenaga Kerja, bahwasanya tenaga kerja di Indonesia ini lebih didominan oleh perempuan. Nah, akibatnya terjadi tantangan baru, tidak keseimbangan antara profesionalisme pekerjaan dengan kewajiban pengasuhan anak. Solusinya apa? Solusinya taman penitipan anak. Kami Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga hadir dengan program namanya Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Taman Asuh Sayang Anak. Taman Asuh Sayang Anak ini kita berikan pendampingan
pendampingan kepada pengasuh, pendampingan kepada anak, pendampingan kepada orang tua, pendampingan perujukan. Pendampingan pada asuh apa kita lakukan? Memberikan pelatihan kompetensi bagi pengasuh gimana cara mengasuh anak. Kalau kepada anak itu mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat memang yang dibutuhkan anak karena ditinggalkan orang tua. Kalau pendampingan kepada orang tua kita berikan pada saat konseling dan sebagainya supaya ini. Nah, kalau rujukan apabila itu hal-hal terjadi misalnya sakit dan sebagainya. Artinya anak ini mendapatkan pengasuhan di TPA tersebut seperti pengasuhan seperti dia mendapatkan pengasuhan orang tua atau ibunya. Nah, jangan kami sudah bekerja sama dengan 6 menteri kementerian dalam melaksanakan program Tamasya ini dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPA, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagai dasar hukum pembentukan TPA di seluruh Indonesia. Artinya kalau ada permasalahan, kita punya di kementerian sudah bekerja sama dalam bentuk MOU. Dalam rangka pembentukan Tamasya. Yang keempat, Sidaya. Sidaya ini lansia berdaya. Kenapa kita melakukan program Sidaya? Sekarang ini Indonesia menuju namanya aging population. Aging population ini tingkat populasi lansia ini 10 sampai 15%. Apabila lansia ini tidak berdaya atau tidak kreatif, tidak ini akan menjadi beban negara. Oleh sekarang usia kita 60 ke atas. Ya, 60 ke atas, Mbak. 60 ke atas itu kan sudah merasa dia tidak lagi dibutuhkan, sendiri di rumah aja, kadang suntuk, lama-lama sakit, beban pikiran dia. Oleh karena itu kita buat suatu program namanya Sidaya, lansia berdaya. Nah, apa aja kegiatan situ? Kegiatan adalah sekolah lansia. Ada sekolah lansia. Iya, di Sumsel ada sekolah lansia. Sudah, Mbak. Setiap kabupaten kota kita sudah ada sekolah lansia. Di Palembang ada? Ada. Nanti boleh Tribun ini kadang di wisuda. Oh iya, di mana itu? Namanya Sidaya. Namanya apa? Setiap kabupaten kota itu punya sendiri namanya, tapi programnya Sidaya. Programnya Sidaya, sekolah lansia itu kabupaten kota punya sendiri-sendiri, dia punya guru, dia punya kepala sekolah, di wisuda. Wisuda itu biasanya kita ngundang kepala daerah, bupati atau wali kota wisudanya. Kita udah tahu ya ada Sidaya ada sekolah untuk lansia di sini. Tapi bukan belajar matematika, Mbak ya. Bukan belajar fisika lagi ya. Mereka itu ya diajarkan tentang agama. Agama. Ya dia ini pokoknya di situ ada cara mengisi waktu yang berkualitas gitu. Ada kurikulumnya tentang kurikulum ini. Nanti dia S1 wisuda, S2 wisuda, S3 wisuda. Kalau sampai S4 dia sudah entrepreneur, Pak. Berapa lama itu masa untuk wisuda? 1 tahun. 1 tahun wisuda. Ya. Tiap sebulan sekali 2 kali sekolah dia sekolahnya. Oh gitu. Setelah 1 tahun di wisuda. Di situ dia bisa mengembangkan diri. Nanti mengembangkan diri. Keinginan dia selama ini enggak, misalnya Mbak Yeni sudah umur 60 tahun. Dulu cita-citanya ingin jadi artis penyanyi lah. Tapi tidak berkembang. Di situ bisa dia mengembangkannya, bisa dia lebih ke fun barangkali ya. Fun. Ke menyenangkan hal-hal menyenangkan, tetapi tetap bersifat kreatif, didayakan. Karena itu kalau S1, S2, S3 dia masih bersifatnya, tapi S3 dia sudah entrepreneur. Lansia itu sudah menjadi entrepreneur, artinya berusaha. Udah produktif lah ya. Produktif. Nah, kalau dia sekolah S sampai S3, menuju S4, S5, S6 dia sudah entrepreneur. Yang ketiga, kegiatan Sidaya ini adalah pemeriksaan kesehatan pada lansia. Terus pendampingan rujukan kepada lansia. Jadi
empat program Sidaya ini perlu. Karena kenapa? Lansia ini jangan dibiarkan di panti jompo. Dia tetap di rumah, tapi tetap dia ini. Ada kemarin tuh pakai saking dia ingin sekolah lansia di Kota Lubuk kemarin berapa minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu saya wisuda dengan Pak Wali Kota Lubuk Linggau. Lansianya umur 90 tahun. Oh, belum pikun itu, belum pikun. Belum pikun, pakai kursi roda. Wisudanya pakai kursi roda. Luar biasa. Saya sampai salut. Saking dia mau wisuda, kebanggaan dia. Mungkin selama ini nggak pernah wisuda. Wisuda, Mbak. Wisuda seperti pakai toga, diwisudain, dapat raport wisudanya. Jadi benar-benar mereka ini sudah lulus ini. Nanti mereka melanjutkan S2, S3 sampai S6. Iya, iya. Nah, 4 program ini yang kelima adalah Super APS atau IE. Ini suatu program aplikasi. Dalam satu aplikasi kita bisa melihat semua program Bangga Kencana dan Quick Wins tadi. Nah, inilah kenapa disebut keluarga berkualitas. Artinya kita mewujudkan keluarga yang bisa tumbuhnya sehat, kembangnya pintar, produktif, sampai lansia pun bisa diperdayakan. Artinya siklus hidup inilah yang namanya keluarga berkualitas. Jangan kita melihat keluarga berkualitas itu sebatas usia produktif. Tapi dari wanita hamil menjadi anak sampai lansia, kita perdayakan semua dalam satu program namanya Queen. Itu yang saya bilang tadi, namanya keluarga berkualitas. Artinya makro bukan mikro. Iya. Dan itu siklus hidup ya. Ya, supaya masyarakat kita ini benar-benar menjadi masyarakat yang happy, yang bahagia. Kebahagiaan itu yang paling mahal. Ya, kebahagiaan ekonomi itu kan hanya sebatas ini aja, dengan apa adanya kalau bahagia. Jadi menciptakan keluarga yang bahagia. Kalau menciptakan keluarga harmonis, sebatas harmonis. Tapi kalau keluarga itu kan terdiri bapak, ibu, anak, kakek, nenek, semuanya kan diperdayakan. Semuanya mempunyai ini, karena itu programnya ada semua. Dari program Genting, Gati, Tamasya, Sidaya sama Super APS. Super APS ini untuk generasi apa? Milenial kita, Gen Z apa? Super apps itu apa? Super apps. Jadi super app itu nanti karena sekarang harus melek teknologi, kita buat. Ya untuk kenapa? Yang ini untuk yang produktif. Iya. Apa aja tadi super apps tadi ininya? Itu seluruh nanti dalam pengembangan, Mbak. Ini suatu aplikasi artificial intelektual itu semua program Bangga Kencana, program Kementerian Kependudukan Keluarga ada semua di situ. Bisa diakses, bisa dicari, bisa diinikan. Jadi semuanya bisa menjadi pintar dengan satu aplikasi. Dan itu masih udah bisa akses sekarang? Dalam pengembangan. Oh, dalam pengembangan. Jadi semuanya, Mbak ini mau data apa sudah ada di situ. Tinggal ambil aja. Iya, iya. Asal data itu data secara umum ya. Iya. Ya, seluruh ada. Mbak ini ingin tahu program Queen apa, program terbaru apa, gimana cara pengasuhan anak, gimana cara memberi makan gizi yang anak, gimana caranya untuk membuat makanan bergizi, ada semua di situ. Menarik sekali ya. Kita tunggu nih super apps ini. Nanti kalau udah bisa diakses ya. Ya. Jadi itu 5 Quick Wins itu 5 program prioritas. 5 program prioritas dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas. Itu bagian dari Quick Wins ya? Atau itu Quick Wins itu? Quick Wins itu tadi bilang keluarga berkualitas itu kan seluruhnya dari anak sampai ke ini kita buat keluarga berkualitas. Kalau anak tumbuh kembangnya, karena itu beri makan bergizi dengan apa Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Karena sosok ayah ini sangat penting dalam pengasuhan anak. Selama ini pengasuhan kan ibu sendiri. Nah, ibu juga banyak bekerja. Karena itu anak dititipkan di panti TPA, tempat penitipan anak. Kita ada program yang namanya Tamasya. Dan kita punya di dalam keluarga tuh ada orang lansia. Kita punya program Sidaya. Itulah kan keluarga berkualitas ini.
Iya. Mewujudkan keluarga berkualitas. Iya. Itu pengertian keluarga kita secara makro Kementerian Pendidikan dan Keluarga selain BKKBN. Iya. Dokter Aryos, tadi kan udah dirinci semua genting, udah dirinci apa saja langkah-langkahnya. Terus, nah, kalau tamasya sudah dirinci apa aja yang dilakukan supaya anak-anak tuh tetap dapat pengasuhan yang maksimal ketika ibunya bekerja. Nah, untuk Gati itu kan gerakan ayah teladan. Apa yang dilakukan supaya kurangnya sentuhan dari ayah itu untuk berapa persen anak-anak itu bisa dimaksimalkan gitu. Ya. Gati ini kan gerakan ayah teladan Indonesia. Artinya gerakan suatu memberikan edukasi. Supaya ayah tuh lebih peduli pada perkembangan anak gitu ya. Ayah itu bukan hanya untuk mencari rezeki, mencari nafkah. Tapi ayah itu sosok yang menjadi, kalau kata orang tuh, ayah itu panutan. Gitu ya? Anak perempuan kepada ayah cinta pertama. Anak perempuan kepada ayah cinta pertama. Yeah. Kalau laki-laki itu sosok menjadi kebanggaan dia karena ayahnya. Nah, sosok inilah menjadi biasa model anak. Biasanya mencontohi ayahnya. Yeah. Jadi tugas kita gimana memberikan edukasi kepada para ayah supaya lebih peduli pada tumbuh kembang anaknya. Tumbuh kembang anak, terutama kembang anaknya. Kalau tumbuh kan kita termasuk pemberian gizi dan sebagainya kan. Tumbuh kita anggap tumbuh kembang anak supaya menjadi anak yang berkualitas. Nah, edukasi kita ini ada edukasinya itu pertama kita lakukan ada konsorsium komunitas ayah teladan Indonesia. Kita bentuk komunitas, Bu, Mbak. Udah ada itu? Sudah. Setiap kita komunitas. Supaya komunitas, karena ini kalau ada komunitas, jadi ayah itu bisa mendapatkan gimana tentang pengasuhan. Karena sosok-sosok ayah ini beda-beda nih komunitas. Dia ada sebagai ini, pekerjaannya sebagai itu. Dia sebagai ini, sebagai seorang abdi negara, ada sebagai pengusaha, ada sebagai petani sukses. Jadi kalau sudah ada komunitas, jadi mereka mendapatkan satu gambaran pengasuhan anak beda-beda untuk menjadi gimana mengatur anaknya sesuai dengan karakter anaknya. Efektif itu Gati itu Pak ya? Maksudnya efektif, Mbak. Efektif, ya. Yang kedua kita ada dekat. Dekat itu desa kelurahan ayah teladan Indonesia. Nah, dekat ini kita punya yang namanya kampung keluarga berkualitas. Nah, di kampung atau desa berkualitas ini, kampung berkualitas ini, kita masukkan namanya edukasi Gati kepada masyarakat yang di desa-desa, di kelurahan, melalui penyuluh-penyuluh kita di desa, di kecamatan yang ada di desa binaannya. Nah, yang terakhir kita lakukan kelompok ini dekat. Yang terakhir ada Satya saya lupa satu lagi nih. Tapi semuanya program-program ini langsung ke ayah. Jadi ke ayah. Supaya bisa menjalankan perannya supaya perkembangan anaknya menjadi lebih baik lah ya. Ya, tumbuh kembang anaknya lebih baik. Oke, menarik sekali tuh program-program dari BKKBN untuk mewujudkan keluarga berkualitas ini ya. Mungkin kita nggak terasa nih ternyata waktunya udah 30 menit aja. Lebih malah. Mungkin ada pesan khusus dari Dr. Aryos ke masyarakat supaya program dari BKKBN ini untuk mewujudkan keluarga berkualitas ini bisa berhasil gitu. Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat. Elemen masyarakat ini mitra. Masyarakat kita nih arti masyarakat kan luas, tapi kita ada mitra. Karena program Bangga Kencana dan Quick Win ini tidak berhasil apabila tidak ada
solidaritas, integritas, kerjasama yang antara kita dengan mitra. Oleh karena itu kami mengajak mitra bersama-sama. Mitra di sini siapa? Bisa seluruhnya, bisa dari Masyarakat. pemerintah ini kan ada pemerintah daerah, ada kabupaten kota, stakeholder lah. Stakeholder dalam stakeholder yang ada di mitra strategis kita, termasuk juga Tribun, Sumsel, Tribun News, semuanya kita ajak untuk mensosialisasikan dan bersama-sama mensukseskan program Quick Win ini. Kalau program Quick Win ini dijalan, saya yakin mewujudkan Indonesia Emas 2049 itu pasti nyata. Tugas kami berat, tapi tugas kami ini ringan apabila kita gotong royong melaksanakan bersama. Artinya kebersamaan inilah yang paling kami butuhkan dalam rangka mewujudkan visi misi Presiden dalam rangka memperkuat pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Satu lagi nih saya yang agak penasaran dikit sebelum menutup acara ini ya. Jadi kalau dulu kan 2 anak cukup. Nah itu slogan itu masih nggak sekarang? Masih, Mbak. Tujuan KB ini hanya bukan untuk keluarga gini. Berencana itu artinya gimana merencanakan keluarga ini menjadi keluarga yang sehat, sejahtera, tidak stunting, dan berkualitas. Dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bukan hanya KB ini sekedar, 2 anak cukup. 2 anak cukup ini kan kalau artinya lebih luas lah ini artinya ya. Atau ada lagi pesan yang mau disampaikan? Aku rasa udah ini. Udah semua disampaikan ya. Udah panjang lebar tadi dijelaskan oleh Dr. Aryos apa program yang dilakukan oleh BKKBN untuk mewujudkan keluarga berkualitas dengan 5 program tadi ya. Yang pertama Genting, Gati, Tamasya, Sidaya, dan terakhir IE Super FS. Luar biasa. Mudah-mudahan tercapai ya, terwujud apa yang diprogramkan oleh BKKBN Sumsel ini dan Indonesia pastinya ya. Mudah-mudahan kita bisa dengar nih hasil dari, sebenarnya ini berkelanjutan ya, siklusnya berkelanjutan. Mudah-mudahan makin ke depan keluarga di Indonesia makin berkualitas, angka stuntingnya makin turun ya. Tentu dengan gotong royong semua stakeholder, termasuk kita semua, masyarakat dan perusahaan, juga pastinya pemerintah dalam hal ini melalui BKKBN ya Pak ya. Pak Dr. Aryos, makasih banyak udah hadir di podcast Tamu Tribun malam ini. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di kesempatan berikutnya dengan perkembangan lebih lanjut dari program-program BKKBN. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.